Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pemirsa yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dalam kesempatan yang sangat berbahagia malam hari ini, kita senantiasa dengan rahmat syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana dalam kesempatan kita pada kesempatan ini kita senantiasa masih bisa dipertemukan, bisa bersilaturahim melalui media ini dalam rangka mengisi ubudiyah, melaksanakan ibadah di bulan puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan segala amal kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya tidak lupa salawat serta salam senantiasa semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut ahli keluarga dan para sahabatnya. Hadirin para pemirsa yang sangat kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia pada kesempatan ini saya akan membawakan materi beberapa hal yang menjadi sunnah-sunnah puasa yang wajib dan perlu kita ketahui bersama. Di antara sunnah-sunnah puasa yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur merupakan kegiatan yang meskipun tidak wajib untuk dilakukan, akan tetapi ada berkah yang luar biasa di baliknya jika kamu melaksanakannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, makan sahurlah kalian semua, karena di dalam sahur itu penuh dengan barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makan sahur tetap disunahkan walau tidak banyak, meskipun hanya segelas air putih saja. Sebagaimana terpaktub dalam hadis Rasulullah SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sahur itu penuh dengan barokah. Maka jangan tinggalkan makan sahur meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melaksanakan makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang kami hormati, sunnah-sunnah puasa yang kedua, yakni mengakhirkan makan sahur. Mengakhiri makan sahur hingga mendekati waktu subuh juga menjadi salah satu bentuk sunnah puasa. Dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, dengan riwayat yang marfu, beliau mengatakan, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa makan sahur memiliki banyak hikmah. Salah satu di antaranya adalah agar puasa kita di siang hari menjadi semakin kuat dan semakin tahan, sehingga fokus di dalam melaksanakan dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah juga bersabda, mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur sehingga kuat di dalam melaksanakan puasa di siang harinya, dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak agar supaya kuat di dalam melaksanakan sholat qiyamul lail. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sunnah-sunnah puasa yang ketiga, yakni menyegerakan di dalam berbuka puasa. Disunahkan dalam berbuka puasa untuk mentakjil atau menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib, meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, umatku masih dalam kebaikan selama masih mendahulukan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadirin dan pemirsa yang kami hormati, di antara sunnah puasa yang berikutnya yakni memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang sedang melaksanakan puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Amalan sunnah puasa yang lainnya adalah memperbanyak dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan sunnah puasa yang kelima. Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam bulan Ramadan dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya membaca Al-Quran salah satu bentuk sunnah puasa yang perlu kita laksanakan dan kita lakukan selama bulan Ramadan. Di antara sunnah puasa yang berikutnya yakni memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah sangat disunnahkan saat kita melaksanakan puasa, khususnya Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus di dalam melaksanakan kebajikan dan menjadi paling baik saat bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam mendatanginya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat murah dengan sumbangan. Namun saat beliau paling bermurah adalah berada di bulan Ramadan saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Sunnah puasa yang berikutnya yakni menjaga tutur kata dan anggota tubuh. Karena apa? Perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat puasa kita disunahkan untuk meninggalkan semua perbuatan keji dan perbuatan kotor yang akan membawa kepada kefasikan dan kejahatan, bahkan mengurangi pahala kita menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh terhadap dia untuk meninggalkan makan dan minumnya atau puasanya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadirin para pemirsa yang sangat kami hormati, di antara sunnah puasa berikutnya yakni meninggalkan nafsu dan syahwat. Ada nafsu dan syahwat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wewangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan yang halal, mendengarkan dan meraba, meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syar'i, tetapi kita disunnahkan untuk meninggalkannya. Contoh lain, seperti bercumbu antara suami istri selama dia tidak keluar sperma atau marni atau tidak melakukan hubungan seksual, sesungguhnya hal tersebut tidak membatalkan puasa. Akan tetapi sebaiknya hal-hal semacam itu harusnya ditinggalkan agar kita mendapatkan keutamaan puasa, khususnya puasa bulan Ramadan. Hadirin para pemirsa yang kami hormati, demikian di antara materi sunnah puasa yang kami bawakan dalam kesempatan kali ini. Dengan harapan mudah-mudahan dalam kita melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini senantiasa mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amaliyah kita, segala ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan suci atau kembali kepada fitrah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Summa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.